abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan itu bernama Kerajaan Tarumanegara, yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, yang sering disebut dengan Raja Jaya Singawarman. Diceritakan, Raja Jaya Singawarman memberikan mandat kepada putranya untuk menggantikannya sebagai seorang raja. Wahai putraku, ada hal yang ingin saya sampaikan kepadamu. Ini mengenai masa depan kerajaan kita. Apakah gerangan ayah? Apa yang ingin anda sampaikan kepadaku tentang kerajaan? Seperti yang sudah engkau ketahui, umurnya sudah senja. Ayah sudah tidak lama lagi di dunia ini. Sudah sepantasnya engkau, sebagai putraku, meneruskan tahtaku sebagai pemimpin kerajaan. Baiklah ya, jika itu yang anda mau, aku akan menuruti perintahmu. Apakah kau sungguh-sungguh dengan perkataan anak muda? Sungguh ayah, aku akan menjadi raja, bahkan lebih baik dari ayah. Baiklah nak, aku tunggu janjimu. Beberapa tahun berselang, Raja Jaya Singawarman meninggal dunia dan dipusarkan di tepi Kali Dumati. Kesedihan dengan penuh tanggung jawab pun terlihat di wajah Darmaya Warman, putra Raja Jaya Singawarman. Ayah andaku tercinta, meskipun kau telah tiada, tapi tanggung jawab yang kau berikan kepadaku masih terngiang jelas di telingaku. Aku akan membuktikannya, ayahku. 8 tahun memimpin kerajaan, Raja Darmaya Warman pun meninggal dunia. Ia telah membuktikan janjinya untuk menjadi raja seperti ayahnya, bahkan lebih dari ayahnya. Sepeninggalannya Raja Darmaya Warman, kerajaan diambil alih pimpinannya oleh Raja Maharaja Purnawarman, yang merupakan raja ketiga Tarumanegara. Di masa pimpinannya, ia membuat ibu kota, kerajaan baru yang terletak lebih dekat ke pantai, yang diberi nama Sundapura. Wahai rakyatku, aku tahu kita semua sedang berkabung. Kita telah kehilangan raja kita, tapi kita tidak punya waktu untuk bersedih. Aku minta kerjasamanya. Hidup Raja Purnawarman, hidup! Aku ingin melakukan yang terbaik untuk kerajaan dan rakyatku. Aku ingin membuat ibu kota yang baru. Apakah kalian punya usul di mana letak ibu kota kerajaan kita tercinta? Ya baginda, aku setuju bagaimana kerajaan kita letaknya dekat dengan pantai agar bisa mengelola ke wilayah-wilayah dengan berlayar, agar tidak terkena lagi. Usulan yang bagus. Prajurit, baik baginda,isunya cari lokasi tersebut. Siapkan apa yang kalian harus siapkan. Setelah diperlukan beberapa waktu untuk mencari, akhirnya ditemukan tempat yang cocok seperti yang rakyat inginkan. Sepertinya memang ini tempatnya. Bagaimana kalau kita namai ibu kota kita Sundapura? Ya baginda, kami setuju. Apapun yang baginda usulkan, kami minta itu yang terbaik demi kerajaan. Setelah menetapkan ibu kota kerajaan beserta namanya, Baginda Raja mempunyai program baru, yaitu melakukan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga Tombak sekitar 11 km. Setelah sungai tersebut digali, Raja menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Wahai seluruh rakyat dan prajuritku, atas dasar terima kasih kepada dewa, aku ingin menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ini bagus baginda, kami sangat setuju. Baik, seluruh rakyat dan para prajurit, kumpulkan 1000 kaum Brahmana. Siap baginda, kami
kehidupan politik Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Setelah melewati masa kejayaan, Tarumanegara akhirnya dihadapkan dengan masa keruntuhan, di mana Dewi Manasi, putri pertama Raja ke-12 Tarumanegara yang bernama Linggawarman, menikah dengan pendiri kerajaan Sunda. Ayah, bolehkah aku menikah dengan pria aku cintai? Siapakah pria yang kamu cintai, wahai putriku? Pria itu bernama Tarusbawa, Ayah. Hah? Terus bawa? Benar, Ayah, aku sangat mencintainya. Bukankah dia pendiri kerajaan Sunda, wahai putriku? Benar sekali, Ayah. Aku mohon, Ayah. Baiklah, tetapi aku memiliki satu syarat untukmu. Jika kelak kalian menikah, kalian tidak boleh mengkhianati kerajaan tercinta kita. Baik, Ayah, aku menyanggupinya. Esok akan kubawa pria aku cintai ke hadapan Ayah. Keesokan harinya, Ayah, ini janjiku yang kemarin. Membawa pria aku cintai ke hadapan. Halo ya, apa kabar? Jadi mantu aja kamu udah manggil ayah. Apalagi kamu udah jadi mantu. Ini melatih agar tidak tangguh ayah. Alasan saja kamu ini. Jadi kapan kamu melamar putri saya? Yang pasti secepatnya ya. Kalau bisa besok, ngapain lama-lama? Ntar anak ayah diambil orang lagi. Baik, saya tunggu janji kamu. Baik ayah. setelah keesokan harinya, mereka pun menikah di kediaman Raja Linggawarman. Dan pada suatu ketika, Hahaha, akhirnya kekuasaan ini sudah jatuh ke tanganku. Sudah lama aku mengincar kekuasaan ini. Kamu tega mas, aku kira kamu menikah karena cinta, tapi kamu ingin merebut kekuasaan dari ayahku. Cinta? Kamu pikir semua ini karena cinta? Gampang aja kamu dimanfaatin. Akan kulaporkan kamu kepada ayahku. Terserah apa yang kamu lakukan. Yang penting aku sudah mengincar kekuasaan ini. setelah diadukan ke Raja Linggawarman, Sudah. Kau ini awalnya hanya ingin memanfaatkan putriku untuk merebut kekuasaan dari tanganku. Jika tahu begini, aku tidak ingin merestui hubungan kalian. Percuma saja ayah. Kekuasaan kerajaan ini sudah jatuh ke tanganku. Ayah sekarang tidak bisa berkuasa lagi di sini. Tolong, aku mohon, jangan hancurkan kerajaan Tarumanegara. Biarkan kerajaan ini hidup tentram, damai dan bersahaja. Kamu terlambat ayah. Aku akan menggantikan kerajaan Tarumanegara ini menjadi kerajaan Sunda. Hahaha. Dasar kau pengkhianat harus bawa. Bersiaplah untuk mengalami keruntuhan kerajaan Tarumanegara ini ayah. sejak saat itu kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan dan berubah menjadi kerajaan Sunda, kerajaan bawahan Sunda.